Saudara sudah mengunduh ini panduan terbaru. Nanti silakan coba diunduh ya. Sebentar, saya coba cek di Elena sudah saya masukkan atau belum ya. Dari pengertian dan bahkan penelitian, mengatur perkuliahan, mencari unsur. Oke. Kemarin saya sudah memasukkan materi unsur proposal penelitian. Di sana ada panduan TA publikasi UNES 2022. Silakan nanti diunduh ya. Ya. Unsur-unsur proposal penelitian sambil saya pakai monitor dua bisa menghadap sini. Jadi unsur proposal itu ada judul, kemudian nanti ada latar belakang, ada rumusan masalah, ya. Kemudian nanti di breakdown lagi ada tujuan, ada manfaat, tinjauan pustaka, ada hipotesis, metode penelitian, ada jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, kurang lebih garis besarnya seperti ini. Namun demikian, nanti menyesuaikan dengan panduan yang ada di UNES ya. Kebetulan UNES sudah menyusun panduan ini ya, panduan tugas akhir untuk tahun 2022 sehingga nanti saudara perlu menyesuaikan dengan panduan yang ada di sini. Nah, unsurnya apa saja? Nah, sebenarnya panduan yang dibuat oleh UNES ini adalah panduan umum. Nah, panduan umum ini sebenarnya harusnya diterjemahkan lagi oleh badan penjaminan mutu yang ada di fakultas atau gugus penjamin mutu yang ada di fakultas. Karena biasanya fakultas itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, nanti di breakdown lagi oleh program studi. Nah, program studi nanti juga bisa mengemas untuk melihat bahwa antara SI dengan TI itu strukturnya apakah sama ataukah berbeda. Gitu ya. Jadi biar nanti gayanya itu yang menyesuaikan, kalau SI ya gayanya SI, kalau TI ya dengan gayanya TI begitu. Seperti ada tidaknya hipotesis. Kalau di SI, kalau misalnya saudara menggunakan metode kuantitatif, kemudian ada proses observasi, ada proses pembuktian sebuah framework, maka kan saudara merumuskan sebuah hipotesis seperti itu. Nah, artinya ada subsections yang membahas tentang pengembangan hipotesis. Nah, sementara kalau kita bicara tentang skripsinya orang TI, nah di sana kan tidak ada hipotesis karena mereka fokusnya adalah bagaimana langkah komputasinya sama metode yang diusulkan untuk mengakselerasi atau mendapatkan presisi atau akurasi dari sebuah kasus yang diangkat ya. Jadi mereka implementasikan di dalam proses komputasi gitu. Oke, saya masuk ke proposal laporan tugas akhir dan publikasi ilmiah. Ini ya, saya masuk ke poin 4, silahkan dibuka masing-masing biar sambil memahami ya. Halaman 27. Jadi saya samakan dengan ini biar nanti saudara bisa menyesuaikan. Oke, silahkan saudara membuka bagian ini ya, bagian 4. Proposal dan laporan tugas akhir dan publikasi ilmiah. Biasanya kalau membaca sendiri itu kan agak enggan begitu. Nah, biasanya kalau sudah mulai pada masanya nanti saudara lagi gendapan buka. Nah, lebih baik ini kita buka bersama-sama biar sama-sama saling mengingatkan begitu. Penulisan tugas akhir
ketentuan umum proposal tugas akhir. Nah, ini ketentuan umumnya. Kalau di UNES menggunakan Times New Roman ukuran 12, lalu jaraknya 1,15 spasinya, jadi bukan 1,5. Jadi pastikan nanti dicek terlebih dahulu. Kemudian perataannya teks menggunakan rata kanan kiri. Artinya kalau yang untuk ketentuan umum ini sama semua ya. Tata letak halaman menggunakan ukuran kertas A4, ya, satu kolom, margin kirinya 4, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3. Jadi yang berbeda hanya margin kiri supaya nanti kalau dijilid itu tidak memangkas banyak space yang ada di sebelah kiri. Kemudian sistem penulisan isi utama proposal apa saja, ya. Jadi bagian awal, ya, bagian sebelum bab, ya, itu nanti harus ada sampul atau covernya, kemudian judulnya, ada bagian, jadi ada halaman sampul, kemudian halaman judul, ya, halaman sampul itu yang paling luar, ya, kemudian tengahnya itu halaman judul, berikutnya halaman judul begitu. Kalau untuk proposal sebenarnya sampul sama judul ini nanti jadi satu, ya. Ya. Atau saudara nanti kalau misalnya saudara kasih cover warna biru misalnya, ya, nanti judul di dalam masih ada judul lagi. Lalu ada persetujuan pembimbing memastikan bahwa ketika saudara maju ke seminar proposal, ya, saudara sudah mendapatkan ACC bahwa itu sudah layak untuk diseminarkan. Lalu jangan lupa daftar isinya, daftar tabel kalau ada, daftar gambar. Jadi urutannya daftar tabel dulu baru daftar gambar. Jadi kalau ada, Pak, saya nggak ada tabelnya, ya, berarti nanti nggak ada daftar tabel, ya, kalau hanya gambar saja. Kemudian jika ada daftar lambang silahkan dimasukkan, lalu kalau ada daftar istilah silahkan dimasukkan. Nah, saudara boleh menambahkan istilah, ini yang jarang ada, ya, jarang ada. Karena kita kadang membutuhkan pemahaman di awal, ya, daftar istilah. Saya contohkan daftar istilah yang saya punya. Saya pakai tesis saya, ya. Untuk gambaran saja, ya, untuk gambaran saudara, daftar istilah itu yang seperti apa? Nah, biasanya kalau kalau judul itu selalu di sebelah kiri, ya. Jadi kalau ada yang kanan itu biasanya kalau di luar negeri ditulis sebegini bahwa this page is intentionally left blank. Jadi nanti biar rapi semua judul itu, ya, ya, ini posisinya diganjil begitu. Daftar istilah. Ya, ini daftar gambar. Nah, daftar istilah seperti ini, saudara. Ya, jadi kalau ada list of akronim, ya, daftar akronim, eh, singkatan sama definisi. Nah, kalau misalnya ada singkatan-singkatan, saudara membuat singkatan, letakkan di sini, ya. Misalnya 3D, three dimensional, in the context apa, con, ya, dan seterusnya. TOT, training of trainer. Jadi saudara masukkan semua di sini, WA jadi WhatsApp, WAG WhatsApp group, ya. Jadi saudara masukkan di sini, baik itu definisi, akronim maupun istilah, ya. Jadi letakkan di awal. Itu, ya. Jadi nanti dibuat di proposal lebih
di awal dibuat dulu begitu ya, saudara. Biar nanti ketika saudara masuk di skripsinya, tinggal nambah-nambah istilah-istilahnya itu. Ya itu. Kalau bisa, sebentar saya urutkan apa enggak ya? Iya, kalau bisa diurutkan ya, diurutkan abjad ya supaya memudahkan. 3D, C, 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 F, 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 G, I, J, ya, K, dan seterusnya. Nah, sekarang yang bagian utama. Bagian utama itu nanti ada bab satu ya, bab satu pendahuluan. Ya, bab satu pendahuluan isinya apa saja, yaitu uraian tentang latar belakang. Pastikan di sana nanti saudara membuat justifikasi yang disertai dengan landasan atau tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi ada rujukan-rujukan yang nanti saudara buat. Jadi bukan hanya sekedar eh, omong doang begitu ya, ngomong ngalor ngidul tetapi tidak ada dasarnya. Jadi ketika nanti saudara memunculkan di sana ada data, ada fakta, ya maka harus ada rujukannya. Ya, contohnya misalnya saudara mengatakan bahwa Indonesia adalah pengguna terbanyak nomor tiga Facebook ya, pengguna Facebook nomor tiga terbanyak di dunia. Nah, itu kan fakta ya, atau itu ada datanya nomor tiga. Nah, oleh karena itu harus sumbernya dari mana tuliskan. Ya, itu. Jadi eh, biasanya itu kan eh, kalau kita lihat ya introduction itu hampir rata-rata sedikit sekali rujukan itu dimasukkan di sana. Karena itu nanti saudara harus banyak ini ya, banyak lakukan sintesis dari berbagai sumber. Saya sampaikan di sini ya bab satu pendahuluan. Ya, nanti isinya apa saja pendahuluan? Ada latar belakang. Ya, latar belakang itu berisi penjelasan alasan mengapa masalah yang dikemukakan itu menarik, penting untuk saudara teliti. Ya, jadi urgensinya apa sih meneliti yang saudara angkat itu? Nah, saudara yakinkan kepada pembaca ya bahwa ini itu urgen banget harus diteliti atau ini itu menarik karena belum ada penelitian lebih lanjut. Artinya apa? Nanti ada satu paragraf yang di situ merupakan gap of analysis. Ya, gap of analysis. Jadi saudara nanti meramu dari berbagai sumber begitu ya. Oh, penelitian ini menggunakan ini hasilnya seperti ini. Kemudian si ini penelitian berikutnya dari si Fulang X misalnya meneliti ini dengan metode ini hasilnya seperti ini. Nah, nampaknya kok eh, eh, metode ini hanya digunakan di bagian sisi ini saja begitu, belum dilakukan di sisi yang lain. Nah, saudara harus mampu mengungkapkan itu secara eksplisit di salah satu paragraf. Itulah gap of analysis. Jadi, itulah celah yang saudara bisa angkat, kemudian nanti saudara menutup celah itu. Itu ya. Jadi saudara itu tugasnya di latar belakang itu adalah mencari celah. Jadi ceritanya jangan cuma ngalor ngidul saja, tapi ada ujungnya ya. Ujungnya kenapa kok akhirnya mengangkat tema atau topik tentang pengaruh variabel X, Y, Z terhadap eh, variabel S begitu. Untuk hmm, bentar ya. Oke. Kemudian rumusan masalah ya. Rumusan masalah
Ini jelas ya, jadi ada gap of analysis, kata kuncinya harus itu. Jadi nanti pastikan di paragraf terakhir, sebelum saudara mengatakan, oleh karena itu, dalam penelitian ini, eh, peneliti mengangkat tema tentang bla 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 bla. Misalnya itu ya. Nah, kemudian rumusan masalah, sambil saya ambilkan ini ya, bahasanya ya. Kemudian, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah, untuk mahasiswa SI bagaimana? Ya, saudara, bahwa rumusan masalah di dalam bahasa Inggris itu kan istilahnya problem statement. Artinya rumusan masalah hendaknya dalam sebuah pernyataan, bukan kalimatannya. Tetapi kok seringnya kalimatannya, begitu ya. Saudara harus harus bertanya-tanya kalau ada seperti itu. Ini ya, berisi research question. Jadi yang ditulis secara singkat, padat, dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Maunya kan seperti itu, ya. Jadi eh, untuk mengawali bab ini, ya, untuk mengawali subbab rumusan masalah, pastikan saudara itu merumuskan pernyataan yang menjadi permasalahan dalam redaksionalnya yang baik, dengan redaksional yang baik, ya. Lalu jika ingin mendetailkan dalam kalimatannya, maka tambahkan yang namanya linking sentence. Ya, contohnya seperti ini, ya. Ini contohnya, ya, yang saya blok. Ini contoh. Jadi nanti harus harus bunyinya rumusan masalah. Jangan langsung satu, dua, tiga. Corek kalau saya, ya. Jangan langsung rumusan masalah dalam penelitian ini adalah titik dua, satu, dua, tiga. Tidak nyambung nanti. Karena yang namanya rumusan masalah itu statement. Saudara harus menyatakan dulu bahwa harus ada kata research question atau pertanyaan penelitian. Ya, nah ini adalah contoh. Jadi saudara awali dengan pengantar ya. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana peran gamifikasi dalam meningkatkan loyalitas konsumen untuk menggunakan e-wallet dengan menggunakan model customer loyalty. Titik. Nah, linking center-nya yang mana? Yang ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut, ya, maka pertanyaan penelitian yang diajukan pada skripsi ini adalah, ya, ini ya. Jadi ini adalah linking center-nya. Nah, karena di sini sudah ada pertanyaan penelitian atau research question, baru saudara nanti tambahkan satu, apakah, dan seterusnya. Dua, bagaimana, dan seterusnya. Bisa dipahami ya, saudara? Bisa dipahami sampai di sini? Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk ya. Nanti mudah-mudahan eh, banyak yang ketemu saya di ujian ya. Nanti kita lihat siapa yang nanti betul-betul menggunakan ini atau masih menggunakan kakak kelasnya. Ya, nanti biar berbeda ya. Karena kalau saudara menggunakan yang orang IT beda saudara ya. Gitu. Hartanto gimana? Sudah bisa dipahami sampai sini, Mas Hartanto? Halo? Mas Hartanto gimana? Bisa dipahami? Masih mute?
Ini kalau yang bawa HP harus saya yakinkan betul-betul bisa memahami apa tidak. Mas Hartanto, bisa merespon saya? Mas, Bisa, Pak. oke, oke. Ya. Jadi nanti mengemas rumusan masalahnya seperti itu. Begitu ya, Mbak Wian ya? Baik, Pak. Oke. Jadi tidak lagi to the point ya, jangan to the point. Nanti seperti anak TI ya, to the point. Anak TI kalau bisa seperti ini lebih bagus begitu ya. Jadi dijelaskan lebih dahulu. Nanti kalau di saudara terjemahkan di dalam international journal atau international article itu lebih enak. Jadi bahasanya itu tidak yang to the point, tapi dijelaskan terlebih dahulu. This research uh, outline misalnya ya, how the gamifications increase consumer loyalty by toward the use of e-wallet misalnya seperti itu ya, with customer loyalty model approach misalnya seperti itu. Nah, saudara bisa membahasakan seperti itu ya. To research question is posed ya. To address this problem, misalnya begitu, to address this problem, two reset question is posed. Two reset question are posed. Nah, misalnya seperti itu. Nah, baru one, what, gitu, dan seterusnya. Terus how, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi, konsepnya begitu. Ya, mudah-mudahan nanti saudara bisa mengikuti. Oke, yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian, sampaikan tujuan penelitian itu apa. Ya, itu juga sama, jangan langsung tujuan 1.3 tujuan penelitian bawahnya 1, 2, 3, jangan ya, kasih pengantar terlebih dahulu. Pengantarnya apa ya, uraikan tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini dengan jelas, sesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Namun pilihan kata yang digunakan usahakan berbeda dan tidak sama persis. Nah, kadang ketika menuliskan tujuan itu saudara hanya mengganti bagian kata depannya, jadi kalimat penelitiannya apa, kemudian saudara ganti. Misalnya, nah saudara nanti tujuannya misalnya, apakah gamifikasi dapat meningkatkan tingkat loyalitas konsumen, misalnya seperti itu ya. Terus tujuannya adalah untuk mengetahui peran model customer loyalty terhadap apa misalnya, atau untuk mengetahui peran gamifikasi dan seterusnya. Kemudian batasan penelitian, menerangkan tentang berbagai hal yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan penelitian, karena diperkirakan tidak berpengaruh pada hasil penelitian secara signifikan. Contoh batasan penelitian antara lain adalah lokasi, metode yang digunakan, datanya, asumsi, dan seterusnya. Misalnya saudara menggunakan studi kasusnya adalah e-wallet itu apa saja? Atau e-money ya, e-wallet itu kayak apa? Dana, kemudian apa? Link ya. Kemudian apa lagi? Apa? OVO. Ya. Nah, saudara nanti sampaikan di sana bahwa penelitian ini hanya berfokus pada e-wallet, 3 e-wallet yang banyak digunakan oleh orang Indonesia, yaitu apa. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita bicara tentang e-commerce ya, e-commerce-nya apa. Kemudian kita bicara tentang e-health ya, e-health itu apa saja yang biasanya Halodoc, kemudian apa ya, nanti bisa dicari aplikasi-aplikasi yang setara begitu. Nah, kemudian datanya ya. Datanya nanti apakah datanya itu sifatnya publiknya diambil dari mana? Nah, itu disampaikan. Kemudian metode yang saudara gunakan, nanti katakanlah saudara menggunakan salah satu framework ya, menggunakan framework. Nah, saudara nanti jelaskan framework yang digunakan itu apa saja, gitu ya. Tuh.
Letakkan batasan masalah di sini mulailah dengan kalimat pembuka dahulu. Nah, selalu gunakan kalimat pembuka. Jadi ada pengantarnya ya, saudara. Jangan mak pendunduk langsung 1, 2, 3. Itu adalah jenis penulisan yang jelek. Jadi saudara sampaikan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa misalnya penelitian ini apa ya memiliki batasan di dalam proses penelitian, diantaranya adalah misalnya ya responden yang dilibatkan spesifik itu kriterianya apa. Katakanlah saudara tadi menggunakan menggunakan eh, 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 e-commerce ya. E-commerce itu pengguna produktifnya itu remaja ataukah orang dewasa, usianya berapa, nah itu saudara masukkan. Kemudian kalau saudara fokusnya hanya di gamifikasi, maka kriterianya kan ditambah. Pengguna e-commerce yang banyak menggunakan fitur gamifikasi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu saudara sampaikan. Lalu framework-nya. Kalau misalnya saudara menggunakan salah satu framework ya, katakanlah itu UTAUT atau TRA atau TPB ya atau TAM ya. Silahkan disampaikan bahwa ini adalah merupakan framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah katakanlah IMC sama TAM ya misalnya seperti itu dan dimodifikasi lebih lanjut sesuai dengan literatur review. Kemudian pendekatan analisis yang digunakan ya misalnya katakanlah saudara menggunakan structure equation modeling SEM ya SEM yang apa SEM PLS ya SEM PLS bukan Smart PLS sorry SEM PLS ya particle least square ya sebutkan di sana. Lalu objek penelitiannya di mana lokasinya? Tool yang digunakan untuk analisis, misalnya untuk melakukan analisis digunakan software Smart PLS versi berapa? Nah, misalnya seperti itu sampaikan ya, sama durasi waktunya. Durasi waktunya itu mulai dari kapan sampai kapan. Nah, bagian-bagian ini tadi yang saya sebutkan tadi mungkin akan muncul di bagian metode penelitian, betul ya? Nanti di modul penelitian itu akan muncul, tetapi yang di sini itu munculnya hanya singkat dalam satu kalimat, tetapi nanti di yang metode penelitian itu lebih detail, ya. Misalnya pendekatan analisis, katakanlah saudara menggunakan tematik analisis ya. Nah, konsep tematik analisis itu dibedah di metode penelitian. Kemudian framework-nya. Framework itu nanti mungkin untuk konseptualnya saudara bedah di metode ketiga, untuk original framework-nya saudara bedah di bab 2. Ya, itu. Kemudian tool yang digunakan untuk analisis. Nah, saudara boleh bedah di bab ketiga dan seterusnya. Oke, kemudian manfaat penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian juga sama. Nah, kita coba membuat semacam apa ya istilahnya eh, konsep ya, bahwa nanti khusus untuk anak-anak SI ketika menulis manfaat penelitian ya tidak seperti di tujuan begitu, yang hanya poinnya 1, 2, 3, tapi nanti coba sebutkan manfaat teoritis sama manfaat praktis. Manfaat teoritisnya dari sisi keilmuan itu nanti bagaimana. Manfaat praktisnya nanti di breakdown lagi. Misalnya untuk peneliti sendiri, untuk organisasi, ya, untuk perusahaan. Nah itu saudara breakdown, ya. Itu. Jadi ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Jadi manfaat pengembangan ilmu ini manfaat teoritisnya ya, manfaat bagi institusi, manfaat bagi target, ini manfaat praktis. Jadi nanti bisa dipecah ya. Kemudian keaslian penelitian berisi uraian yang menunjukkan perbedaan dan atau perbaikan dibandingkan penelitian terdahulu. Jadi saudara nanti melakukan ini ya, melakukan analisis dari masing-masing artikel ya, saudara kemas begitu.
Jadi konsepnya itu sama ketika saudara mau menemukan gap atau celah di dalam sebuah penelitian. Jadi di situ nanti diceritakan nih, menurut si X yang melakukan penelitian tentang apa, dengan metode apa, hasilnya begini. Lalu saudara tambahkan bahasa saudara, yang bahasa itu merupakan critical analisisnya. Oke. Kemudian yang kedua, Selin ya. Nah, saudara tidak harus per paragraf itu satu artikel ya, per paragraf satu artikel, per paragraf satu artikel. Tetapi boleh juga dalam satu paragraf itu beberapa artikel. Ya, artinya saudara melakukan sintesis begitu. Sampai menemukan bahwa ini loh punya saya itu berbeda. Tidak sama dengan punya mereka. Bahwa saya ini adalah mengisi celah yang mereka belum kesampaian untuk meneliti sampai sana. Itu ya, itu keaslian penelitian. Baru nanti ke ini ya, kajian pustaka. Nah, untuk di kajian pustaka, jadi bab 2 itu kajian pustaka, bukan tinjauan pustaka. Ya. Bab 2 kajian pustaka. Nah, nanti sub subsectionnya adalah tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka berbeda dengan landasan teori ya. Tinjauan pustaka berbeda dengan landasan teori. Saya tuliskan enggak ya? Saya tuliskan ya sebentar. Tinjauan pustaka. Tidak saya tuliskan di sini. Oke. Jadi tinjauan pustaka itu ya berarti isinya adalah pustaka-pustaka ya. Saudara melakukan banyak sintesis di sana. Jadi menceritakan sesuatu. Mungkin saya contohkan yang sudah jadi dari kakak kelas saudara ya. Biar saudara punya gambaran yang saya maksud itu seperti apa sih gitu. Minus mahasiswa. Jadi nyusunnya nanti bukan ini. Skripsi. Nanti persetujuan pembimbing seperti ini ya, skripsi judul apa yang disusun oleh ya, nama, NIM, prodi telah disetujui untuk diajukan ke ya,
seminar proposal ya, nanti berarti seminar proposal dulu. Oke. Nah, oke. Jadi kalau saya selalu meminta mahasiswa saya untuk mengawali dengan ini ya. Jadi diawali dengan pengantar terlebih dahulu. Bab ini nanti akan menjelaskan. Bab ini menjelaskan ya. Jadi akarnya hilang. Bab ini menjelaskan mengenai ya, akarnya hilang. Bab ini menjelaskan tentang atau mengenai apa saja disebutkan. Mengenai jangan beberapa bab misalnya menjelaskan tentang apa, ya, kemudian baru di breakdown. Bagian 1.1 apa, 2 apa, nah baru ke latar belakang, begitu ya konsepnya. Nah di sini tuh ada urgensinya, jadi di kalimat terakhir inilah yang jadi kuncinya, saudara ya. Kalimat terakhir dari bab latar belakang masalah, ya. Ini manfaat teoritis, manfaat praktis. Kok yang ini jelek ya, sebentar. Reasoning. Ini ya, menulisnya ya manfaat teoritis. Ya, jadi ini ada pengantarnya terlebih dahulu ya, baru manfaat teoritis, jelaskan di sini manfaat praktis, kasih pengantar bagi penulis apa, bagi universitas apa, bagi umum apa, misalnya seperti itu. Nah, keaslian penelitiannya bisa seperti ini ya, dijelaskan secara lengkap. Atau bisa juga kemudian didukung dengan tabel ya. Nah, semacam ini ya. Jadi ada tabel. Oh, ini kurang ya. Ini harusnya ada tabel, kemudian terakhir adalah punya saudara. Ya. Jadi tabel ini adalah pembeda begitu ya. Oh, si Do itu begini, si Wu begini ya, si Chen begini, yang begini. Nomor 6 adalah punya saudara. Ya. Nomor 6 adalah punya saudara. Gitu ya. Nah, baru masuk 2 kajian pustaka. Nah, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini nanti banyak ketika menyusun menyusun satu paragraf ini menceritakan tentang augmented reality, itu saudara mengemas dari berbagai sumber ya. Misalnya augmented reality definisi ya. Azuma mendefinisikan augmented reality sebagai apa dan seterusnya ya. Kemudian Ramadan mendefinisikan itu sebagai apa. Kemudian si yang lain mendefinisikan seperti apa. Nah, baru nanti saudara membuat definisi sendiri berdasarkan atau rangkuman dari sumber-sumber tadi. Jadi
Kalau bisa ada definisi dari punya saudara sendiri. Itu ya. Kemudian eh, ya, di sini nanti membahas tentang augmented reality, termasuk penelitian-penelitian di bidang itu ya, penelitian-penelitian di bidang augmented reality. Kemudian karena si peneliti ini dia membahas tentang impulse buying, saudara juga harus memaparkan nih impulse buying itu apa, kemudian penelitian di bidang impulse buying itu bagaimana, ya pendekatan yang biasa digunakan apa dan seterusnya. Itu ya, jadi diungkapkan semua. Kemudian baru landasan teori. Landasan teori ya teori-teori yang mendukung itu yang digunakan untuk fondasi berikutnya, penulisan berikutnya ya. Misalnya teknologi acceptance model. Jadi nah sejarahnya bagaimana teknologi acceptance model, siapa yang mengembangkan ya. Lalu ciri khasnya bagaimana. Kemudian teori yang kedua misalnya dia menggunakan SOR, stimulus organism respon. Nah, itu juga diceritakan sejarahnya dan seterusnya. Kemudian termasuk penelitian yang menggunakan SOR itu apa saja. Ya. Nah, kemudian ada variabel khusus yang dia angkat, yaitu misalnya EWOM, ya, electronic word of mouth. Nah, itu juga dijelaskan semua. Ya. Plus minusnya apa dan seterusnya. Nah, akhirnya sampai pada, nah, untuk bab 2 ini nanti fleksibel ya, ininya. Eh, urutannya fleksibel ya, artinya yang 1, 2 ini tetap, tetapi begitu nanti masuk di sub-sub atau yang ke bawahnya ini, itu nanti menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Saudara ingin mengungkapkan apa ya, ya diolah di sana. Kemudian eh, tinjauan pustaka mungkin bisa di bawah tinjauan pustaka nanti ada subsection itu mungkin ya, mungkin ada banyak. Kemudian di bawah landasan teori, di bawah subsection landasan teori itu nanti ada subsection lagi dan seterusnya. Itu ya. Jadi semua yang nanti mendukung di sana. Nah, yang perlu diperhatikan saudara, ketika saudara menuliskan landasan teori atau tinjauan pustaka merujuk penelitian-penelitian terdahulu, itu bukan sekedar hanya hiasan ya saudara. Itu bukan hiasan, tapi ada maknanya bahwa itu nanti digunakan untuk menjustifikasi hasil riset saudara. Jadi di bagian pembahasan harus ada pembandingan dengan penelitian terdahulu. Ya entah itu pembandingan ataukah nanti ada pro and cons ya. Misalnya saudara menemukan bahwa variabel X ini mendukung variabel Y. Nah, nanti boleh ditampilkan di sana bahwa penelitian ini, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya si Fulan Y misalnya ya, yang mengatakan bahwa begini, begini, begini. Ya. Atau bisa jadi contradictions, ya, kontradiksi, ya, bahwa penelitian ini ternyata kontradiksi dengan hasil temuan dari si X misalnya, ya. Karena apa? Ya, karenanya ini saudara yang memberikan alasan, ya, justifikasi. Gitu. Jadi ada rujukan-rujukan yang kemudian diangkat untuk menguatkan justifikasi yang dibuat. Gitu ya. Nah, kita masuk unsur yang berikutnya. Nanti ada bab 3 metode penelitian. Ya, bab 3 metode penelitian. Ini nanti urutannya tidak harus seperti ini, saudara. Lebih fleksibel, tergantung kebutuhan ya. Pendekatan dan desain penelitiannya bagaimana, lokasinya saudara di mana, sebutkan fokus penelitiannya apa, apakah ada proses sampling, kemudian kalau ada proses sampling berarti nanti saudara harus sebutkan dulu nih populasinya apa, samplingnya bagaimana, teknik teknik untuk menentukan samplingnya bagaimana dan seterusnya. Lalu kalau misalnya ada variabelnya juga ditentukan dan seterusnya ya. Betul. Nah, nanti jangan lupa tambahkan, kebetulan di sini tidak ada ya. Nanti saudara tambahkan timeline-nya atau jadwalnya ya. Saudara tambahkan jadwalnya.
Ini nanti saudara kalau nulis ini kalau sama saya begini ya, saudara harus belajar nulis yang benar. Kalau yang tidak pernah nulis, mulai sekarang harus belajar ya. Makanya jangan enak-enak ya, jangan enak-enak. Yuk, yang belum punya pengalaman riset, yang belum pernah nulis ya, sekarang banyak menulis biar nanti tulisannya baik, yang bagus begitu. Ya saudara kalau ketemu saya ngeri begini, tapi ini untuk kebaikan saudara nanti biar pas masuk ke skripsi lebih enak, saudara sudah waspada nih, oh nanti saya harus begini, begini, begini ya. Ada pengembangan hipotesis, jadi metodenya, bentar, metodenya, data pustaka, di sini berarti yang bisa nggak ada. Fotonya gimana ya? Ini panduan ini dia masih pakai yang lama ya saudara, jadi jangan terkecoh ya. Ini masih pakai yang lama. Bentar, siapa ya yang pakai tulisannya ini ada enggak ya proposalnya? Ya. Jadi nanti saya ulangi. Jadi metode penelitian nanti menyesuaikan ya, nanti metode yang digunakan apa, ya. Kemudian di breakdown ya, masing-masing ini menyesuaikan ya. Nanti baru bagian akhir itu daftar pustaka sama lampiran. Lampiran pertama yang dilampirkan adalah SK pembimbing, ya pastikan saudara nanti sudah punya. Sama instrumennya ya, instrumennya kalau bisa ya sudah dilampirkan ya instrumennya. Nah, misalnya instrumennya seperti ini nih. Nah, lampiran satu instrumen ya. Saudara masukkan biar apa? Ya, perintahnya pilih dan centang atau suara. Nah, ini biar kita bisa memberikan feedback kepada saudara sebelum melakukan riset. Ya, jadi biar mendapatkan feedback dari berbagai penguji ya, menyesuaikan ya dengan kondisi kita. Nah itu adalah unsur-unsur proposal penelitian ya. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Silakan saudara kalau misalnya ada pertanyaan saya persilahkan terlebih dahulu sambil saya siapkan untuk presensinya. Nanti silakan saudara explore lagi ya, saudara explore lagi. Kita kok baru 4 itu ada yang pernah belum saya ini ya? Pernah ya waktu itu ya? Pernah diingatkan juga tapi belum tak eksekusi. Betul ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Oh, oke. Berarti ada saya lupa terus.
Ya, saya presentasi terlebih dahulu ya. Sambil saudara, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke. Ada pertanyaan, saudara? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanti kalau misalkan proposal skripsinya udah jadi, itu dikirim kemana, Pak? Kan mungkin perlu penilaian dari Bapak juga. Jadi nanti kan kami jodohkan dulu. Nanti saudara sebelum berakhir masa perkuliahan, itu nanti saya sudah melaporkan ke pengelola jurusan. Jadi nanti saudara mengisi Google Form dari saya, kemudian Google Form itu saya setorkan kepada pengelola jurusan. Pengelola jurusan nanti yang akan menentukan ya, saudara nanti boleh menentukan siapa-siapanya juga. Atau nanti formnya dari pengelola jurusan itu bisa. Jadi kalau kemarin formnya kebetulan saya laporan, kemudian dibuatkan Google Form, nanti saudara boleh mengusulkan dosen pembimbing di sana. Ya, saya kurang tahu ada berapa opsi yang bisa disampaikan oleh mahasiswa kepada pengelola. Nah, nanti keputusan akhirnya ada di pengelola, ya, yang menentukan siapa pembimbingnya biar nanti merata. Kemudian nanti saya mengirimkan semacam ini ya, semacam form form pembimbingan yang itu harus diisi oleh pembimbing. Nah, sebenarnya isian itu nanti dari pembimbing dikirimkan ke saya. Tetapi kemarin saya melihat ada beberapa pembimbing yang mungkin saking sibuknya sehingga tidak bisa mengirimkan ke saya. Nanti silahkan saudara bisa mengirimkan hasil scan-nya ke saya, ya, yang sudah ditandatangani pembimbing. Artinya saudara sudah melakukan pembimbingan dari awal. Jadi saudara nanti akan tahu siapa pembimbing saudara itu sebelum final ini. Oleh karena itu saudara harus sudah menyusun dari sekarang. Ya. Jadi kalau misalnya nanti yang belum selesai, nanti saya yang akan mereview begitu. Jadi kalau nanti yang lain nanti akan direview oleh pembimbing langsung. Ya. Nah, biasanya nanti saya random ya, tidak mungkin saya ini ya review keseluruhan dari seluruh mahasiswa ini. Nanti saya random satu yang terbaik sama satu yang mungkin butuh masukan banyak, begitu ya. Agar apa? Agar supaya saudara nanti punya gambaran saudara harus eksekusi bagaimana sebelum nanti menghadap ke pembimbing. Nah, itu. Nah, yang perlu saudara perhatikan bahwa ketika mencari topik itu, ya pokoknya harus ada unsur ini ya, kalau SI ya, tiga komponen itu harus, kan organizational issue, teknologi, kemudian user sama environment itu harus ada tiga komponen itu. Ya. Jadi kalau saudara misalnya supply chain management, mengambil topik supply chain management. Supply chain management itu kan topik yang tidak hanya di SI, ya, tetapi gimana? Oke, jadi supply chain management itu kan ada di jurusan manajemen ekonomi juga, ya, di jurusan ekonomi. Mereka juga membahas tentang supply chain management, tetapi dalam konteks manajemen dari bisnisnya, ekonominya begitu. Nah, kalau supply chain management yang ada di saudara nanti, ya harus ada sisi teknologinya di mana, begitu. Jadi unsur itu supaya ketangkep. Ya, kemudian ERP juga sama. Nanti saudara juga harus memastikan bahwa itu nanti ERP kan tidak hanya di SI saja, ya. ERP itu ada di ekonomi juga, ya. Enterprise, ya, ada di sana juga, ya. Sehingga saudara nanti memastikan tahu ya batasan mana itu
orang manajemen, mana itu orang SI begitu. Itu ya. Jadi saudara ketika mencari materi dilihat ini ya background dari penulisnya. Oh, dia di manajemen nih. Biasanya kalau di manajemen banyak di mengupas tentang keilmuan manajemennya sama bisnis begitu. Sehingga unsur SI-nya tidak ada, kurang teknologi. Nah, itu berarti saudara nanti harus mencari ya di bagian teknologinya di mana ya supaya nanti saudara ya boleh menggunakan rujukan itu ya, tetapi itu adalah nanti pendukung begitu. Itu ya saudara yang perlu diperhatikan. Nah, kemarin itu banyak sekali ya. Banyak sekali idenya sebenarnya bagus, tetapi tidak tepat pada porsinya orang SI begitu. Ada yang green green uh, uh, supply chain management ya. Ya. Kemudian ada yang loh saya tanyakan ini dari sisi teknologinya bagaimana? Ini kecenderungannya ke manajemen ekonomi ya, ekonomi manajemen sorry, ekonomi manajemen atau bisnis apa program studi bisnis manajemen dan seterusnya yang kayak gitu. Ya, jadi saudara nanti harus benar-benar memilah ya, saudara sistem informasi ya, sistem informasi memang luas ya, sehingga saudara nanti harus tahu bedanya ya. Kalau misalnya di UI ya, UI ya, karena saya ada pengalaman di sana ya, ya memang mereka tesnya memang sudah bisnis manajemen begitu. Jadi tidak masalah mereka mengambil itu, tetapi bagian teknologinya ada kok mereka. Ya, nanti silakan cari skripsi-skripsi yang di sana yang sistem informasi deh untuk pembanding saja untuk memberikan gagasan kira-kira nanti saya harus apa sih sampai batasan apa kita bisa menyusun tetap di domain SI begitu. Itu. Ada lagi? Pak, kalau sistem pendukung keputusan terus metodenya Smart PLS itu masih masuk dalam lingkup ST atau bukan, Pak? Smart PLS itu bukan metode ya, Smart PLS itu tool. SPK boleh, SPK, tapi jangan menggunakan pendekatan yang terlalu sederhana, misalnya TOPSIS, AHP, itu sudah berjuta-juta penelitian mungkin ya membahas tentang itu. Coba deh AHP ada ndak yang bisa dinoveltikan, ada ndak bisa sesuatu yang bisa kamu apa istilahnya adaptasi dari sana kemudian menyusun atau memodifikasi begitu ya sehingga tidak sekedar AHP, TOPSIS. Nah biasanya kan SPK seringnya metode-metode gitu ya. Nah nanti silahkan coba kalau mau yang mengangkat SPK yang di SI ya nanti Decision Support System itu nanti yang bagaimana itu. Smart PLS itu tool ya, tool untuk melakukan analisis statistiknya. Jadi bukan metode. Ya metodenya ya nanti saudara menggunakan pendekatan case study, ataukah menggunakan etnografik, ataukah menggunakan mixed method, ya pendekatan seperti itu metode. Jadi ada langkahnya, ada sintaknya metode itu. Ya, misalnya action research nih, action research itu nanti langkahnya apa? Ya kemarin sudah saya sebutkan di situ nanti ada siklus. Ya, tekniknya pakai apa? Nah, tekniknya boleh pakai interview, wawancara, observasi, ya. Tuh. Kemudian metode yang digunakan apa teknik analisisnya apa? Ya, teknik analisisnya misalnya kalau yang kualitatif misalnya konten analisis ya. Konten analisis, konten atau tematik analisis ya. Atau mungkin kualitatif deskriptif. Kalau misalnya yang kuantitatif nanti menggunakan SAM. Toolnya apa? Toolnya kalau misalnya kualitatif, misalnya pakai NVivo, ya atau misalnya manual menggunakan Excel. Kalau misalnya yang kuantitatif, toolnya misalnya menggunakan Smart PLS, Amos, Stata, S+, ya boleh disebutkan apa yang nanti akan digunakan. Gitu ya. Mudah-mudahan saudara paham nih antara metode, teknik, ya kemudian tool, ya.
Harus sudah paham. Ada lagi? Oke. Ini Mas Hartanto masih garuk-garuk kepala nih. Abdullah Yaid, ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya? Oke, itu. Kalau saya menganjurkan, kalau bisa jangan cross the line ke TI ya. Kalau memang saudara SI, coba deh ambil topik SI begitu. Dan nanti kita bisa menemukan taste rasa yang nanti bisa kita bangun bersama ya. Ini kan kakak kelas saudara baru mengawali ya. Nanti saudara akan menjadi bagian itu. Itu ya. Itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nanti manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Teruskan reading activity-nya. Ya. Hari ini saya belum bisa mereview. Mungkin minggu depan ya nanti akan saya review random lagi. Kemudian kalau misalnya ada yang pengen direview juga silahkan menawarkan diri. Ya nanti saya bantu review. Pak, ini saya seperti ini bagaimana? Gitu ya. Silakan ambil momen kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf saya tidak bisa mengisi full ya, nanti minta tolong untuk divalidasi. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.